Halo semua, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fitur-fitur apa aja yang ada di Revit ya. Kita langsung saja masuk ke architectural template. Oke ya, hari ini kita akan membahas tentang fitur dinding. Jadi silakan klik ke arsitektur ini, tab arsitektur, lalu pilih di wall. Kalau kalian perhatikan, di sini ada beberapa pilihan jenis dinding ya. Pertama arsitektural, kedua struktural, ketiga wall by face. Wall by face ini bisa kita gunakan kalau kita mau mendesain sebuah bangunan yang bentuknya tidak umum, atau biasa kita kenal dengan istilah parametrik ya, atau bangunan-bangunan yang desainnya itu melengkung, meliuk-liuk, itu bisa pakai wall by face. Sedangkan untuk arsitektural ini untuk dinding yang normal, dinding yang lurus dan tidak melengkung-lengkung, itu kita pakai yang wall arsitektural. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang yang wall arsitektural terlebih dahulu. Silakan diklik. Nah, ketika kita sudah mengaktifkan fitur dinding, maka di properties ini akan langsung menunjukkan ini basic wall. Nah, kalau kalian klik kiri di basic wall sini, maka akan muncul beberapa jenis pilihan dinding bawaan dari library-nya Revit. Ada exterior, foundation, generic, interior, dan curtain wall. Kalau untuk curtain wall, curtain wall itu adalah dinding yang materialnya dari kaca ya. Contohnya kalau di ITERA itu kita punya gedung C dan gedung E itu pakai curtain wall untuk dinding eksteriornya, dimana dindingnya terbuat dari full kaca ya. Sedangkan kalau untuk dinding yang lain yang ada di Revit ini, seperti interior, generic maupun eksterior, sepertinya tidak terlalu cocok untuk di Indonesia. Jadi kita nanti akan coba buat dinding custom ya, yang cocok untuk Indonesia. Umumnya kan kalau di Indonesia itu cuma plaster, batu bata, plaster, dan di akhirnya cat kan gitu ya. Oke, sekarang kita pilih dulu saja generic 20 mili untuk awal ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu masalah base constraint. Jadi base constraint ini kalau kita perhatikan, ini kan floor plan-nya kita berada di view level 1. Ya kan, ini view level 1, maka base constraint-nya kita buat level 1. Kalau kita nanti mau membuat dindingnya di view level 2, maka constraint-nya tadi kita rubah, jangan di level 1 tapi di level 2. Oke, kembali lagi saya klik wall-nya. Kemudian ada base offset. Base offset ini dinding itu naik berapa ketinggian dari lantai. Seperti contoh yang saya contohkan langsung saja. Kalau dinding itu saya bikin buat dinding dulu di sini. Oke. Cara buat dinding itu klik kiri ya, klik kiri, kemudian klik lagi, klik kiri kembali. Kalau kita sudah selesai, maka bisa di escape. Nah, akan langsung menonaktifkan command, lalu escape kembali untuk menetralkan command. Oke. Nah, sekarang klik dinding yang sudah kalian buat. Kemudian perhatikan base offsetnya ya. Di sini kita ke west dulu. Nah, kalau base offsetnya itu 0,
maka si dinding itu akan menempel di keramik. Kalau kita naikkan base offsetnya jadi 1000, dia akan naik 1 meter. Ini acuannya 1 mili ya, satuannya itu mili. Jadi kalau base offsetnya dinaikkan 1000, dia akan naik 1 meter. Nah, kalau base constraint-nya saya rubah ke level 2, maka dia akan mengikuti lantai 2 seperti itu. Kita mau bikinnya di level 1. Nah, kemudian untuk top constraint ini ada pilihan unconnected. Kalau unconnected maka kita harus memasukkan tinggi dindingnya secara manual. Di sini secara default itu tinggi dindingnya 8000 atau 8 meter. Nah, kalau misalkan dinding ini saya mau tetapkan dia ngikut ketinggian level 2. Kalau level 2 nya 4000, maka dindingnya tinggi 4000. Kalau level 2 menjadi 5000, dia jadi 5000. Maka caranya ini kita rubah ke up to level 2. Nah, otomatis si dinding akan ngikut ketinggian dari level 2. Nih, kalau misalkan di sini saya rubah ya, jadi 5000. Si dinding ikut naik mengikuti ketinggian dari level 2. Ini akan memudahkan kita dalam mendesain. Misalkan awalnya kita mau desain bangunan tingginya 4000, terus di tengah jalan kayaknya 4000 terlalu rendah deh, mau saya tinggikan jadi 4500. Nah, jadi kita nggak perlu lagi narik-narik dinding satu persatu kalau top constraint-nya sudah mengikuti level 2, level di atasnya gitu ya. Selanjutnya ada top offset. Top offset ini kalau misalkan ada di dinding tertentu, kita mau custom nih, dia mau naik lebih tinggi daripada level 2, misalkan naik 50 cm. Nah, otomatis dia akan melebihi 50 cm dari level 2 yang menjadi top constraint-nya. Nah, ini kalau misalkan level 2 nya kita turunin, maka ikut turun, tetapi tetap offset atau naik 50 cm dari level 2. Nah, jadi untuk settingan top constraint saya selalu menyarankan untuk ini up to level di atasnya. Kalau ini level 1, maka dia up to level 2 ya. Kalau di sini base constraint level 1, biasanya di sini saya selalu setting untuk up to level 2. Kemudian selanjutnya mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.